Raja Gustavus Adolphus, sang singa utara, di sebuah istana megah di Stockholm. Pada suatu pagi dingin, di bulan Desember tahun 1609, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengukir sejarah besar bagi Swedia dan Eropa. Dia diberi nama Gustavus Adolphus, putra mahkota dari Raja Charles IX dan Ratu Christina dari Holstein-Gottorp. Sejak dini, takdir tampak memanggilnya untuk menjadi seorang raja dan jenderal agung. Masa kecil sang pewaris tahta, Gustavus tumbuh di tengah-tengah kekacauan politik dan peperangan yang melanda Eropa. Ayahnya telah berjuang untuk memperkokoh kerajaan Swedia di tengah ancaman Denmark dan Polandia. Sejak usia dini, Gustavus dididik dengan disiplin militer yang ketat, sekaligus belajar bahasa Latin, sejarah, dan strategi perang. Ia juga mendapat pelajaran tentang pentingnya agama Protestan, yang menjadi landasan perjuangannya kelak. Kepintarannya sudah terlihat sejak kecil. Ia gemar membaca tentang para pahlawan dan raja-raja legendaris, dan memimpikan suatu hari menjadi raja yang membawa kejayaan bagi bangsanya. Tapi masa kecilnya tak selalu tenang. Pada usia 10 tahun, ia harus menghadapi kematian ayahnya. Tak lama kemudian, saudaranya Magnus yang menjadi penguasa Swedia juga meninggal dunia, sehingga takdir meletakkan mahkota kerajaan di atas kepala Gustavus yang masih remaja. Naik tahta dan tantangan awal. Ketika usianya baru menginjak 12 tahun, Gustavus secara resmi dinobatkan sebagai Raja Swedia. Namun, sebagai raja muda, banyak yang meragukan kemampuannya. Adalah tugas berat baginya untuk mengamankan kedudukan Swedia yang terancam oleh kekuatan luar, seperti Denmark, Rusia, dan Polandia. Tetapi semangat dan kecerdasan Gustavus berbeda dari raja muda biasa. Ia berkeliling kerajaan, mempelajari kondisi rakyatnya, dan mendengarkan nasihat dari para penasihat bijak. Ia juga mulai membentuk tentara profesional yang disiplin dan modern, menyadari bahwa kekuatan militer adalah kunci utama untuk mempertahankan dan memperluas wilayah Swedia. Sang jenderal dan perang 30 tahun. Ketika perang 30 tahun, sebuah konflik besar yang melanda Eropa, terutama di wilayah Jerman, mulai berkecamuk. Gustavus Adolphus melihat peluang dan kewajiban sebagai pelindung Protestan untuk campur tangan. Pada tahun 1620, dengan pasukan yang kuat dan disiplin, ia menyeberangi Laut Baltik dan memasuki Jerman. Perang ini bukan hanya soal wilayah, tapi juga soal agama dan kekuasaan politik. Gustavus membawa visi untuk melindungi kebebasan beragama dan menegakkan keadilan.